menari bersama jukir, berlari sampai batas akhir. Shalom, selamat sore saudara. Dalam kesempatan pada saat ini kita kembali dapat kesempatan dari Tuhan luar biasa. Saudaraku, kita sama-sama baca. Ini yang firman Tuhan ingin sampaikan pada kita pada sore hari ini. Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-6 sampai 8, 6 sampai 8, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara-saudaraku, ini pernyataan dari Rasul Paulus. Dia bilang, saat akhirku sudah sampai, ajarku sudah dekat. Saudara-saudara, setiap kita ini punya jatah hidup. Saudara dan saya ini punya nomor, saudaraku, untuk satu kali kita menghadap tahta pengadilan Kristus. Sebab itu, saudara-saudaraku, semua orang itu mengakhiri hidupnya, ya. Kita jangan main-main. Banyak orang lagi bersantai, lagi berjalan-jalan, hanya memikirkan perkara-perkara dunia. Dia tidak sadar. Saudaraku, Pengkhotbah 9 berkata, tiba-tiba datang seperti ikan yang masuk dalam jala. Saudaraku, terkejut. Orang kaya itu tidak pernah mengira kalau hari itu hari terakhir buat dia. Saudaraku, bahkan Raja Belsasar, seorang raja besar, kaya, anak dari Nebukadnezar, dia bahkan sudah mendapat peringatan dari Tuhan. Peringatan yang keras, satu jari menulis di tembok, saudaraku. Tetapi Raja Belsasar anggap angin saja, anggap itu ndak ada, itu cuma nakut-nakuti aja. Berapa orang pikir, saudaraku, Alkitab itu cuma nakut-nakuti aja. Oh, padahal saudaraku, pada waktu dia sampai kepada yang namanya garis akhir, oh, mengerikan. Saudaraku, itu Paulus bilang, ajalku sudah hampir sampai, saatku sudah dekat. Saudara-saudaraku, sebab itu darahku dicurahkan sebagai persembahan, saat kematianku sudah dekat. Paulus untung, saudara. Tuhan beritahu akhir hidupnya, kamu tidak terlalu lama, kamu bersedia. Saudaraku, lalu Paulus bilang apa? Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Bukan main. Kalau satu orang takut akan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, tidak menuruti hawa nafsu, itu artinya saudara mengakhiri dengan baik. Saudaraku, percaya tidak percaya, mengakui atau tidak, manusia itu ada batasnya. Ibrani 9 ayat 27. Satu kali manusia akan mati, sesudah itu datang penghukuman. Semua diadili, mempertanggungjawabkan. Kalau orang bicara tidak ada itu, ya silakan. Saudaraku, ada waktunya semua menghadap tahta pengadilan Kristus. Paulus bilang, aku mengakhiri hidupku dengan baik. Saudaraku, aku telah mencapai garis akhir dan memelihara iman. Berapa orang tidak peduli dengan imannya, yang penting dagingnya seneng, bisa melasatkan, jalan-jalan, tidak pernah memikirkan tentang hidup nanti apa katanya. Itu orang tidak, saudaraku, berjaga-jaga. Dia akan terkejut waktu saat itu datang.
Tapi Paulus sejak kenal Yesus, dia lakukan kebenaran firman. Dia kerjakan dengan tekun, sungguh-sungguh. Saudaraku, itu mengolah hidupnya, membentuk, sehingga dia membuat pernyataan, aku mengakhiri pertandingan yang baik. Bagaimana nanti keadaan kita ini, saudara dan saya? Saya pun bergumul, saudara. Pendeta yang paling top pun bergumul, semua bergumul, ya. Yang penting dicatat di sorga, ya. Saudara-saudaraku, sering sudah kita sampaikan apa yang saudara berikan kepada Tuhan. Segelas air pun dicatat oleh Tuhan. Yang penting tercatat namamu. Kalau tidak tercatat, ngeri, saudaraku. Aku tidak kenal kepadamu, undur daripadaku, kamu yang mengerjakan perkara jahat. Karena itu, saudara-saudaraku, kita harus berlomba-lomba. Dikatakan berlari. Sebab apa, saudaraku? Pemenangnya cuma satu. Siapa yang sampai finish, itu yang menang. Kita tidak tahu finishnya bagaimana. Kita finishnya sudah sebagai juara atau finish dengan celaka. Mau tidak mau, semua orang akan sampai pada finish kehidupannya. Ada batasnya, saudara. Mazmur 90 ayat 10 berkata, cuma 70 tahun, selebihnya 80 tahun. Lewat itu penderitaan, saudaraku. Tapi kalau saudara berlomba, berlari pada tujuan akhir, yaitu sampai Yesus datang atau hari kematian kita, kita tetap setia. Waduh, untung, saudaraku. Paulus bilang, tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Saudaraku, ada mahkota, ada saudaraku pahala, ada upah, ya. Tidak mungkin, saudaraku, Tuhan itu sediakan berkat upah. Paulus bilang, disediakan bagiku oleh hakim yang adil pada harinya, bukan hanya kepadaku, tapi kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Buat semua orang yang taat, buat semua orang yang percaya. Yang tidak mau percaya, dia akan menanggung dosanya. Saudaraku, sebelum Tuhan menghukum dunia ini, sudah diberitahu lewat Nuh, bertobatlah, masuk dalam bahtera, masuk dalam bahtera. Tapi banyak orang mengabaikan, mereka makan minum, kawin mengawinkan, perzinahan meningkat luar biasa. Mereka berlasat-lasat dalam dosa sampai waktunya datang. Tuhan menutup pintu bahtera itu. Keselamatan berakhir, lalu terjadi hujan 40 hari, 40 malam. Habis, saudaraku, habis, luar biasa. Kalau sore ini saya boleh menikmati udara yang segar ini, semua karena anugerah Tuhan. Kita berlomba, kita pakai hidup ini. Jangan pakai menurut hawa nafsu, saudaraku. Jangan pakai menurut diri sendiri. Itu sampai kubur berakhir. Tapi apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, karena Tuhan, saudaraku. Paulus bilang, bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya, yang mau taat, orang yang mengerjakan keselamatannya dengan tekun. Oh, dia beruntung, saudaraku. Karena apa? Finish buat manusia itu adalah kematian. Di mana waktu itu hakim yang adil, saudara, membuka kitab, dan dalam kitab itu semua tercatat. Perbuatan yang baik, perbuatan yang jahat diadili sesuai dengan perbuatannya. 2 Korintus 5 ayat 10. Karena itu, buat orang yang tidak mau percaya, buat orang yang main-main, why saudaraku, bertobatlah, bertobatlah. Waktunya kita tidak tahu kapan akhir hidup. Saudara-saudaraku, terkadang orang pergi berpariwisata, ternyata terjadi kecelakaan, dan itu hari akhir buat dia.
mengerikan. Kalau tidak berjaga-jaga, tidak bisa kembali, tidak bisa diulangi. Hidup ini seperti uap, seperti uap. Umur manusia itu cuma di lubang hidung. Kekuatan manusia, saudaraku, virus yang ada sekarang, saudara, itu menyerang lubang hidung, saudaraku. Karena itu kita pakai masker semua. Ya, sebab apa? Saudaraku, tidak ada kekuatan. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi justru kalau saudara berlari sungguh-sungguh kepada Tuhan, seperti yang dikerjakan Paulus ini, tidak khawatir. Tidak khawatir, kepadaku hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Ajalku sudah sampai, sudah dekat. Tapi Paulus bilang mahkota kemuliaan ditunjukkan dia. Ada mahkota, untung orang yang mati di dalam Tuhan berbahagia sekali. Karena itu Tuhan bilang mati buat kita itu keuntungan, berpindah, menikmati hidup yang kekal di dalam Taman Eden. Untuk abadi, saudaraku. Orang saja bisa menikmati hidup 70 tahun, 80 tahun dengan baik. Orang bilang lumayan, enak. Ini tidak 80 tahun, 8.000 triliun tahun pun belum abadi. Sangat dahsyat, mengerikan. Orang kaya yang di dalam Lukas 16 itu lidahnya begitu menderita sampai minta air tidak 1 sendok, saudaraku, tidak 1 cc, tapi celupkan jarimu, Lazarus, taruh di atas lidahku yang kesakitan ini. Kalau sore ini saudara sadar kita mau kembali kepada Tuhan, kita berlari pada tujuan, kita beruntung. Sebab itu kita berdoa pada sore hari ini. Saudara yang ada pergumulan, engkau ada ikatan-ikatan dosa, lepaskan sore ini. Saya berdoa buat saudara sore ini. Kita berdoa, Bapa dalam sorga, engkau melihat tangan-tangan yang diangkat. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, engkau ampuni Tuhan. Lepaskan mereka, beri kesempatan supaya mereka tidak terlambat sampai finish, tapi tidak berjaga-jaga. Berkati para jemaat GTI Bukit Zaitun, pemirsa saat ini yang mengikuti siaran ini, dalam nama Yesus. Kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucapan syukur. Semua yang kita percaya bersama-sama mengatakan amin. Shalom. Selamat sore saudaraku, sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati. Haleluya. 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 Amin. salvation. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my